Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas salah satu materi dari matriks vektor, yaitu mengenai cross product atau hasil kali silang. Pada video sebelumnya, telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aileen Kartika Putri, yaitu mengenai pembahasan dot product atau hasil kali titik. Di sini, saya akan mengenalkan hasil kali yang baru, yaitu hasil kali silang. Pada definisi 1, diberikan definisi dari cross product. Jadi misalkan, di sini ada vektor U, yaitu U1, U2, dan U3. Kemudian vektor V-nya, V1, V2, dan V3. Ini jelas vektor U dan V itu adalah vektor pada dimensi 3 atau ruang 3. Nah, di sini cross product U dan V yang dinotasikan U cross V yang tidak lain yaitu U2 dikali V3 dikurangi U3 dikali V2, kemudian U3 kali V1 dikurangi U1 dikali V3, kemudian U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Nah, bentuk cross product ini bisa dinyatakan dalam bentuk determinan. Kita bisa melihat bahwasannya U2 dikali V3 dikurangi U3 kali V2 itu tidak lain adalah determinan dari U2, U3, V2, dan V3. Kemudian di sini U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3 itu tidak lain adalah negatif dari determinan U1, U3, V1, dan V3. Dan yang terakhir di sini U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1 itu tidak lain adalah determinan dari U1, U2, V1, dan V2. Sebenarnya di sini kita bisa memberikan sebagai pengingat, yaitu untuk suku yang pertama ini kan 1 yang dihilangkan. Yang tidak digunakan yang indeksnya 1. Jadi U1 V1 ini tidak digunakan. Untuk yang kedua juga sama. Jadi yang indeksnya 2 tidak dipakai. U2 tidak dipakai, V2 juga tidak dipakai. Dan yang terakhir juga sama. Yang ketiga tidak dipakai. U3, V3 itu tidak dipakai. Mungkin ini salah satu cara untuk mengingatnya saja. Di sini diberikan contoh, misalkan U-nya itu adalah 1, 2, dan negatif 2. Kemudian V-nya itu adalah 3, 0, dan 1. Nah, kita lihat U cross V-nya seperti apa. Nah, berarti untuk yang pertama itu ada 1 dan 3 ini tidak dipakai. Berarti determinan dari 2, negatif 2, 0, dan 1. Kemudian untuk suku yang tengah, nah di sini jangan lupa ada negatifnya. Kemudian determinan dari 1, negatif 2, 3, dan 1. Nah, ini yang kedua tidak digunakan. Kemudian yang terakhir, ini suku yang ketiga tidak dipakai. Berarti determinan dari 1, 2, 3, dan 0. Lalu coba kita hitung. 2 dikali 1 sama dengan 2, dikurangi 0 kali negatif 2 sama dengan 0, ini berarti sama dengan 2. Kemudian, 1 kali 1 sama dengan 1, dikurangi 3 kali negatif 2, berarti ditambah 6, yaitu 7. Kemudian ada negatifnya, berarti negatif 7. Kemudian ada 1 kali 0 sama dengan 0, kemudian dikurangi 3 kali 2 berarti negatif 6. Jadi hasilnya yaitu 2, negatif 7, dan negatif 6. Nah, itu adalah salah satu penggunaan dari cross product. Nah, di sini ada beberapa sifat ya mengenai cross product, khususnya di sini berkaitan dengan dot product.
Jadi, misalkan ada vektor U, V, dan W berada di dimensi 3, maka ada sifat yang pertama, yaitu U dot U cross V, dia sama dengan 0. Kemudian yang kedua, V dot U cross V, dia akan sama dengan 0. Ini artinya apa? U cross V ortogonal terhadap U cross V juga ortogonal terhadap V. Kemudian yang ketiga, yaitu kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan dengan kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari dot produk U dan V. Nah, di sini biasa dikenal dengan identitas Lagrange. Kemudian yang keempat, U cross V itu sama dengan U dot W kali V dikurangi U dot V dikali W. Kemudian yang kelima, U cross V di mana kurungnya di depan itu tidak lain adalah U dot W dikali V dikurangi V dot W dikali U. Untuk bentuk D dan E itu disebut sebagai vektor triple product. Nah, di sini ada salah satu contoh. Jadi, misalkan U-nya adalah 1, 2, dan negatif 2. Kemudian V-nya 3, 0, dan 1. U cross V hasilnya 2, negatif 7, dan negatif 6. Dari mana dapatnya itu? Ini sebenarnya sudah dihitung dari slide ketiga tadi. Nah, coba kita lihat. Di sini ada penggunaan dari teorema yang poin A, yaitu pertama ada U dot U cross V, itu nanti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, di sini U-nya 1, 2, dan negatif 2. Kita coba kalikan dengan aturan dot product. 1 kali 2 ditambah 2 kali min 7 ditambah min 2 dikali min 6, hasilnya yaitu 2. Kemudian ditambah min 14 ditambah 12, yaitu hasilnya 0. Nah, kemudian ini juga sama V dot U cross V, berarti 3 kali 2 ditambah 0 kali min 7 ditambah 1 kali min 6, berarti 6 tambah 0 tambah min 6 sama dengan 0. Jadi, U cross V ortogonal dengan keduanya, yaitu antara U dan V. Nah, ini dijamin oleh teorema 3.5.1. Nah, di sini ada sifat yang lebih lanjut dari cross product, antaranya adalah yang pertama, U cross V sama dengan negatif V cross U. Berarti di sini cross product tidak berlaku sifat komutatif, karena di sini muncul tanda negatif ketika dibalik. Kemudian yang kedua ada U cross V plus V, itu sama dengan U cross V ditambah U cross V. Kemudian yang ketiga, U plus V cross V itu akan sama dengan U cross V ditambah V cross V. Hati-hati tadi di poin A sudah terlihat bahwasannya dia tidak komutatif. Berarti kita tidak bisa membolak-balikan sesuka hati kita ya. Karena dia tidak berlaku sifat komutatif. Nah, yang keempat yaitu K-nya skalar. Perkalian skalar dengan cross product itu akan menghasilkan KU cross V akan sama dengan U cross KV. Berarti kalau skalar dia bisa masuk ke depan dan dia bisa juga masuk ke belakang. Nanti hasilnya juga akan sama. Tetapi tidak boleh masuk kedua-duanya. KU cross KV itu tidak bisa. Tidak boleh. Jadi, salah satu saja. Kemudian yang kelima, U cross vektor 0. Nah, di sini kasus khusus, kalau pengalinya itu adalah vektor 0, untuk cross product itu akan sama dan akan menghasilkan satu lagi yaitu vektor 0. Kemudian yang keenam, U cross U, dia akan sama dengan vektor 0. Jadi suatu vektor dikali silang dengan dirinya sendiri, nanti hasilnya adalah vektor 0. Di sini yang perlu diperhatikan betul adalah kalau di video sebelumnya menghitung dot product hasil kali titik itu hasilnya adalah berupa bilangan atau berupa skalar, tetapi tidak dengan cross product. Kalau cross product itu hasilnya akan berupa vektor lagi. Jadi hasilnya masih berupa vektor. Nah,
Ini contoh dari cross product ya. Cross product dan standar unit vektor atau vektor per standar satuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya untuk dimensi 3 ya, kita punya vektor satuan standar itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Itu biasa dinotasikan dengan I, J, dan K. Kenapa dikatakan vektor standar? Karena setiap vektor V, V1, V2, dan V3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk V1 kali I, V2 kali J, V3 kali K. Sebagai contoh, 2, negatif 3, dan 4 itu sama dengan 2I dikurangi 3J ditambah dengan 4K. Apabila kita lihat, I cross J tidak lain seperti menggunakan aturan definisi cross product, nanti hasilnya sama ya. Berarti apa? Ini I cross J itu dia akan sama dengan K. Hasilnya sama dengan K. Bentuk cross product itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor standar satuannya. Kita menggunakan vektor standar satuan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melihat bahwasannya U cross V memakai determinan ukuran 3 kali 3. Kalau tadi di awal cuma mengambil determinan dari matriks berukuran 2 kali 2, dengan menghilangkan suku pertamanya, yang berindeks 1 tidak digunakan, begitu seterusnya. Nah, di sini menggunakan matriks berukuran 3 kali 3 dengan baris pertamanya itu adalah vektor satuan I, J, dan K. Kemudian baris kedua ada U1, U2, dan U3. Baris ketiga itu ada V1, V2, dan V3. Nah, berarti nanti determinannya yaitu determinan dari U2, U3, V2, V3 dikalikan dengan I, kemudian dikurangi U1, U3, V1, dan V3 dikalikan dengan J, ditambah U1, U2, V1, V2 dikalikan dengan K. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kita sudah punya di depan bentuknya hasil kali silang dari U terhadap V. Kalau kita misalkan cross product dengan menggunakan vektor satuan tadi, hasilnya adalah 2I dikurangi 7J kurangi 6K. Ini sebenarnya sama sesuai dengan hasil yang diperoleh pada contoh 1. Nah, di sini ada interpretasi geometri dari cross product. Tadi pada teorema 3.5.1, terutama pada identitas Lagrange, tadi kita punya sifat kuadrat dari norm U cross V itu sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari U dot V. Kita bisa melihat bentuk di mana U dot V sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, jadi bentuk 5 ini akan diperoleh bentuk U dot V diganti menjadi norm U dikali norm V cos theta, lalu dikuadratkan. Berarti hasilnya yang belakang menjadi norm U kuadrat dikali norm V kuadrat cos kuadrat theta. Nah, yang depan punya kuadrat norm U kuadrat norm V. Yang belakang juga punya. Berarti bisa kita manfaatkan sifat distributif. Berarti yang belakang 1 dikurangi cos kuadrat theta. Lalu kita pakai identitas trigonometri 1 dikurangi cos kuadrat theta, itu tidak lain adalah sin kuadrat theta. Nah, perlu diingat tetanya di sini itu adalah theta yang berkisar antara 0 sampai dengan pi. Artinya apa? Sin tetanya selalu tak negatif atau lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa memasang bentuk akar. Ruas kiri diakarkan, ruas kanan juga diakarkan. Berarti diperoleh norm dari U cross V itu sama dengan norm V kali norm U sin theta. Pada gambar 3.5.4 ada ilustrasi yang bentuknya jajar genjang dengan sisi mendatar itu U dan sisi yang miring adalah V. Nah,
Kita perhatikan norm V sin theta itu adalah garis tinggi. Norm V sin theta adalah garis tinggi dari jajar genjang. Artinya apa? Norm dari U cross V itu tidak lain adalah norm U atau alas jajar genjang. Kemudian, norm V sin theta adalah tinggi dari jajar genjang. Artinya apa? Berarti norm dari U cross V itu secara geometris dimaknai sebagai luas dari suatu jajar genjang. Kurang lebih seperti itu untuk interpretasi dari cross product. Nah, ini ada gambarnya yang lebih detail seperti ini ya. Nah, di sini diperkuat dengan teorema 3.5.3 sebagai luas dari jajar genjang. Jadi kalau misalkan saya punya vektor U dan V, dia di dimensi 3, maka norm dari U cross V menunjukkan suatu luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Nah, di sini dengan memanfaatkan tadi, bahwasannya norm dari cross product itu merupakan luas dari jajar genjang. Kita mencoba untuk menentukan luas dari segitiga. Di situ ada arsiran biru. Nah, coba teman-teman menentukan luas dari segitiga ini dengan memanfaatkan yang diketahui ini. Jadi, ada titik-titik sudutnya ya. Di sini P1-nya ada 2, 2, dan 0. P2-nya ada min 1, 0, 2. Dan P3-nya ada 0, 4, dan 3. Teman-teman bisa mencoba berapa luas yang diarsir pada gambar biru di bawah ini. Selanjutnya, tadi juga sempat disinggung di teorema di awal tadi ada dot product bertemu cross product. Nah, ini diberikan definisi yang secara tersendiri, yaitu definisi 2. Jadi, misalkan ada U, V, dan W, itu vektor dimensi 3. U dot V cross W itu adalah skala triple. Produk dari U, V, dan W. Nah, itu untuk pendefinisiannya seperti ini. U dot V cross W bentuknya adalah determinan U1, U2, dan U3, V1, V2, dan V3, W1, W2, dan W3, determinan dari matriks berukuran 3 kali 3. Nah, di sini dibantu untuk menjabarkan U dot V cross W. Jadi pertama dieksekusi V cross W-nya dulu. Jadi hasilnya determinan dari V2, V3, V2, W3 dikalikan dengan I dikurangi determinan dari V1, V3, W1, W3 dikali C ditambah determinan dari V1, V2, W1, W2 dikali K. Lalu hasilnya sama dengan determinan dari V2, V3, W2, W3 dikalikan dengan U1 dikurangi determinan dari V1, V3, W1, W3 dikalikan dengan U2 ditambah determinan dari V1, V2, W1, W2 dikali dengan U3. Lalu hasil akhirnya determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, dan W3. Di sini sebagai contohnya adalah misalkan U-nya 3I kurangi 2C kurangi 5K. V-nya sama dengan I plus 4C min 4K. W-nya 3C plus 2K. W ini mengapa tidak ada I-nya? Sebenarnya ada, tetapi I-nya itu bernilai 0, sehingga 0I plus 3C plus 2K. Untuk U dot V cross W sama dengan determinan dari 3, min 2, min 5, 1, 4, min 4, 0, 3, dan 2. Itu sama dengan 3 dikali determinan 4, min 4, 3, 2, dikurangi min 2, determinan 1, min 4, 0, 2, lalu ditambah min 5, determinan 1, 4, 0, dan 3. Hasilnya yaitu 60 ditambah 4 kurangi 15 sama dengan 49. Selanjutnya ada interpretasi geometris dari determinan. Jadi selama ini kita sudah sering berbicara mengenai determinan yang
kira-kira secara geometris determinan itu menunjukkan apa sih? Nah, kita bisa melihat di sini ada teorema 3.5.4. Yang A ada absolute value dari determinan, jadi nilai mutlak dari determinan yang berukuran 2 kali 2 itu tidak lain adalah luasan dari jajar genjang pada dimensi 2. Ini kita bisa lihat pada gambar 3.5.7a. Nah, selanjutnya yang B itu adalah nilai mutlak dari determinan matriks berukuran 3 kali 3. Jadi vektor U sama dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, dan W3. Jadi pada dimensi 3 itu tidak lain adalah volume dari paralel, seperti jajar genjang tetapi bentuknya ruang atau bisa dibilang balok yang agak meleot begitu. Nah, itu makna dari determinan bentuk matriks berukuran 3 kali 3. Di sini ada 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Untuk gambar A dan B sudah dijelaskan pada slide 16 tadi. Nah, yang C ini apa? Ini sebenarnya kita bisa membawa konsep vektor pada dimensi 2 ke dimensi 3 dengan menganggap satu unsurnya itu bernilai 0. Nah, di sini U1, U2, V1, V2 kita bawa ke dimensi 3 dan unsur ketiganya itu 0, jadi kurang lebih bentuknya seperti itu, yaitu jajar genjang yang horizontal. Di sini kalau misalkan ada vektor U sama dengan U1, U2, dan U3, dan V-nya sama dengan V1, V2, V3, kemudian W-nya W1, W2, dan W3. Itu memiliki titik asal yang sama, mereka akan terletak pada bidang yang sama. Jika dan hanya jika triple scalar product tadi, di sini dia bernilai 0. Jadi, determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 sama dengan 0. Jika dan hanya jika mereka, si vektor U, V, dan W itu dia memiliki titik asal yang sama, serta mereka terletak pada bidang yang sama juga. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai pembahasan cross product pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.